Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Tesalonika Kamu, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas video pembelajaran dasar kependidikan tentang konteks pendidikan agama Kristen. Nah, dalam melaksanakan konteks pendidikan agama Kristen ini ada 3 konteks atau 3 tempat, yaitu sekolah, gereja, dan keluarga, di mana ketiga konteks ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda tetapi saling menguatkan. Sekolah, di mana PAK memberi wawasan luas nilai Kristiani secara umum. Mengapa nilai Kristiani secara umum? Karena sekolah memiliki peserta didik dengan latar belakang dominasi gereja yang berbeda-beda, sehingga kurikulum pendidikan agama Kristen harus bisa mengayomi semua latar belakang dominasi gereja. Yang kedua, gereja, di mana PAK membentuk wawasan yang luas serta praktek Kristiani secara khusus. Mengapa secara khusus? Karena pengajaran biasanya untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan dari pertumbuhan iman gereja, iman warga gereja. Kalau keluarga, di mana PAK membentuk nilai serta mengembangkan kebiasaan Kristiani yang kuat. Nah, pada ketiga konteks ini, dasarnya pendidikan agama Kristen itu saling menguatkan, saling melengkapi. Mengapa? Karena untuk saling membangun benteng iman yang kuat bagi umat Tuhan. Apabila salah satu benteng ini tidak kuat, maka akan terjadinya kerapuan pada iman Kristen. Nah, saat ini saya akan menguraikan 3 konteks dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama, konteks pendidikan agama Kristen di sekolah, di mana PAK yang biasanya diaplikasikan menjadi melalui 2 hal. Yang pertama, pengajaran agama Kristen yang masuk dalam jadwal sekolah, misalnya setiap hari Jumat di sesi pertama diadakan ibadah. Itu biasanya dilakukan oleh sekolah swasta atau negeri, di mana pemerintah telah mengatur setiap sekolah harus memiliki pengajaran agama yang menganut agama masing-masing. Nah, selama sekolah memiliki siswa agama Kristen, maka pengajaran agama Kristen itu harus diajarkan dan menjadi peluang serta tantangan tersendiri bagi pengajar. Nah, pengajaran PAK di sekolah. Mengapa ada peluang? Karena dengan konteks ini maka PAK akan bisa dilaksanakan meskipun di daerah-daerah yang minoritas, karena PAK dijamin oleh undang-undang yang menjadi tantangan apakah ketersediaan guru PAK itu bisa menjadi peluang ini. Nah, adapun pengajaran PAK dilaksanakan secara formal, artinya pelaksanaan PAK di sekolah sudah diatur standar oleh pemerintah, yaitu kurikulum, guru, pelaksanaan pembelajaran, jadwal dalam kalender pembelajaran. Nah, ada formalitas yang seperti ini memiliki keuntungan tersendiri, maka dapat dilaksanakan secara terencana sistematis, tetapi formalitas seperti ini terkandung bahaya. Pendidikan agama Kristen diajarkan secara formal bisa kehilangan fleksibilitas dan inklusivitas. Nah, fleksibilitas ini adalah pendidikan agama Kristen yang sangat kaku. Sedangkan inklusivitas yaitu pendidikan agama Kristen harus menjaga toleransi. Nah, ada beberapa hal dalam pendidikan agama Kristen di sekolah. Yang pertama, PAK adalah pengajaran yang tidak difavoritkan oleh seberapa atau sebagian besar peserta didik. Mengapa? Padahal pelajaran agama memiliki fungsi dan peran strategis dalam kehidupan siswa untuk membantu spiritualitas dan karakter siswa. Untuk menanggapi kondisi ini, dalam video yang sudah materi yang dipaparkan, ada beberapa usulan. Yang pertama, perlu pemahaman yang jelas dan kuat tentang fungsi dan peran PAK. Yang kedua, guru PAK harus menjaga dan meningkatkan profesionalismenya dengan cara mengembangkan kompetensi secara lengkap.
Nah, ada 4 kompetensi standar. Yang pertama, kompetensi profesional, di mana menyangkut penguasaan kalimat atau materi yang guru ajarkan. Kedua, kemampuan pedagogik, yang dimana pengenalan akan gaya belajar siswa. Nah, yang ketiga, kemampuan sosial, di mana berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan lingkungan. Nah, yang terakhir, pentingnya guru PAK menjaga spiritualitas, di mana menyadari tentang identitasnya. Nah, selanjutnya adanya formalitas pelajaran agama Kristen di sekolah. Apabila tidak hati-hati akan membuat pelaksanaan PAK kehilangan fleksibilitas dan panggilan misi yang seharusnya pengajaran agama Kristen memiliki jangkauan yang lebih komprehensif, yaitu bukan hanya memahami ajaran Kristus tetapi juga dapat mengamalkan ajaran Kristus. Nah, guru PAK menjaga panggilan sebagai misionari. Guru PAK juga memiliki kelincahan dalam menerapkan tujuan Tuhan dalam majemuk. Nah, selanjutnya kita masuk pada PAK dalam gereja, di mana pembinaan warga gereja atau pemuridan, di mana praktek PAK dalam gereja dilaksanakan dalam program gereja, lebih khusus dilaksanakan melalui ibadah-ibadah atau ibadah-ibadah umum dan khusus, di mana pengajaran agama ini disampaikan oleh pendeta atau gembala sidang, serta pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan. Nah, dari pengamatan pengajaran PAK di gereja, maka ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa pengajaran PAK dilaksanakan internasional tetapi secara insidentil. Nah, ada beberapa landasannya PAK di gereja dilaksanakan secara sporadis. Yang pertama, tidak dipahami bukan hanya anggota jemaat tetapi gembala, pelayan, dengan tujuannya tidak dipahami. Yang berikut, jarang juga gereja memiliki perencanaan materi sepanjang tahun. Nah, di sini muncul usulan di mana perlu menentukan tujuan yang jelas, perlu dibuatnya kurikulum pengajaran yang kontekstual, berupaya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan, harus melaksanakan sistem evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada PAK dalam keluarga. Di mana PAK ini dilaksanakan secara informal, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara ketat dalam keluarga, dilaksanakan secara fleksibel dan bisa dilihat merata di setiap komponen pendidikan, baik tujuan, pelaku, kurikulum, serta aktivitas pendidikan. Nah, dari utama dan pertama, di mana model yang memuridkan kurikulum program berbasis keluarga dengan panduan, di mana tugas utama di dalam gereja dan sekolah adalah keluarga, di mana kita harus merubah paradigma yang ini. Nah, di sini adanya usulan di mana setiap keluarga atau orang tua perlu memiliki pemahaman yang benar tentang pemuridan yang ada di dalam keluarga. Yang kedua, gereja membantu keluarga dalam menerapkan pendidikan agama Kristen atau pemuridan. Gereja membantu keluarga mendesain kurikulum pendidikan di tingkat keluarga. Gereja juga membuat program pemuridan berbasis keluarga. Dan yang terakhir, bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga keluarga Kristen harus mulai bertindak melaksanakan sebuah pemuridan. Nah, pada kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan agama Kristen di setiap konteks akan berdampak positif. Di setiap usia memampukan umat Allah melaksanakan fungsinya sebagai tubuh Kristus dan saksi Kristus. Puji Tuhan, sekian dari presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.